setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami tidak berada di tempat lain. Kami berada di perhimpunan orang-orang benar. Terima kasih Bapa, kami tiba saatnya Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus surapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sesungguhnya hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Jamahan urapan yang sama turun buat setiap kami Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu aman dalam perlindungan Tuhan, yang akan kita baca bersama-sama dari Matius 2. Matius 2, kita akan membacanya satu ayat saja, ayat yang ke-13. Aman dalam perlindungan Tuhan. Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Matius 2, aman dalam perlindungan Tuhan. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Ayat yang ke-13 kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Amin. Aman dalam perlindungan Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada tempat yang paling aman. Manusia boleh yang membangun segala sesuatu, bahkan membangun dengan dasar anti gempa, tetapi dengan kasih Tuhan saya katakan tidak ada sesuatu pun yang aman di bawah kolong langit ini kecuali di dalam perlindungan Tuhan. Orang sudah hati-hati ya naik motor, contoh orang sudah hati-hati naik motor, alon-alon loh Bu, aku itu naik motor Bu, kita sudah alon-alon, tiba-tiba yang belakang gerunduk. Seperti kemarin tuh saya lihat berita tuh ya, orang lagi santai-santai menikmati liburan sekeluarga, tiba-tiba angin lesus datang. Nah, di tengah jalan itu terjadi yang namanya pohon tumbang, dan sekeluarga itu ditimpa oleh pohon yang besar. Itulah yang namanya apa? Musibah. Odong-odong ya, lagi naik seperti kemarin ya Bu Minggi ya, kita waktu ke Marina, orang naik odong-odong ya, mau refreshing, tetapi yang saya lihat itu di berita di TV itu orang lagi naik odong-odong, ternyata odong-odong itu ditimpa oleh pohon besar. Itu ya yang saya katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang aman kecuali saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalau begitu kita tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Saudara dan saya bisa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi itu tidak akan membawa yang namanya kebinasaan. Amin. Amin. Kita berkata 7 kali orang benar jatuh, tetapi 7 kali pula orang benar itu akan bangun. Jadi saudara jangan salah menangkap. Kalau begitu jadi orang Kristen aman, tidak perlu mengalami yang namanya
kesusahan, kesulitan, tetap mengalami. Justru kesusahan, kesulitan itu Tuhan pakai menjadi sarana supaya otot-otot saudara dan saya, otot iman kita semakin kuat, semakin kokoh dalam mengiring Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang aman, katakan tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman di bawah kolong langit ini kecuali dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah saudara ke kanan atau ke kiri ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Manusia bisa ngumpet di bawah di tempat yang paling tersembunyi, tetapi tidak mungkin tersembunyi dari hadapan Tuhan. Setiap langkah-langkah kita ada dalam lindungan, rencana Tuhan. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah lubang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa, di rumah Bapa surga yang Bapa. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya, keluarga kita, seluruh isi rumah kita mengalami yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kuncinya ayat yang ke-14, mari kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama 2, 3. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Untuk saudara dan saya, seluruh isi rumah kita bisa mengalami yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kuncinya yaitu dengar dan lakukan. Ketika Tuhan memerintahkan malaikatnya kepada Yusuf, Yusuf tidak menimbang-nimbang dahulu, tidak memikir dulu cocok apa enggak, ya enak atau enggak, tetapi Yusuf bangun dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi untuk kita bisa mengalami yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan, kuncinya sederhana ya, dengar dan lakukan. Katakan sama-sama 2, 3. Dengar dan lakukan. Setelah Yusuf mendapat pesan dari Tuhan melalui mimpi, Yusuf bangun dari tidurnya, betul yang kita baca tadi, ya, dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Yusuf disuruh lari, ya saudara ya, disuruh lari ke Mesir. Orang yang tidak mengerti jalan Tuhan, orang yang tidak dikasih yang namanya hati yang paham kepada Tuhan, ketika melewati hal-hal yang menakutkan seperti ini, akan berkata, lah kenapa takut? Kenapa ngumpet? Kenapa harus lari? Katanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kok disuruh lari? Kok disuruh menjadi pelarian? Kok disuruh ngumpet dari kejaran? Ya. Maka dari itu
Dengan kasih Tuhan tidak jemu-jemu saya katakan, saudara dan saya perlu minta setiap hari, Tuhan berikan kepadaku hati yang paham. Sehingga sesulit serumit apapun pergumulan yang saudara dan saya hadapi, ketika saudara dan saya diberi hati yang paham, saudara tidak komplain, saudara tidak kecewa. Haleluya, amin. Ya. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang yang seperti ini lah orang yang mengalami perkenanan Tuhan ketika mendapat sesuatu pesan dari Tuhan. Tidak mikir-mikir dulu, tidak ditimbang-timbang dulu, cocok apa enggak ya, nanti terus akibatnya bagaimana, nanti tak terus bagaimana. Saudara, yang namanya hikmat Tuhan itu berbeda jauh dengan hikmat dunia. Kebodohan lah kok bodoh, lah kok bodoh. Jadi sekali lagi, kalau saudara dan saya mendapat sesuatu, ya Tuhan peringatkan, ya lewat mimpi, mungkin lewat pendengaran, dan itu tidak cocok dengan keinginan saudara, itu ya memang begitu. Kalau cocok dengan keinginanku, dengan keinginanmu, sudah dipastikan itu keinginan daging. Hikmat Tuhan sangat berbeda dengan hikmat dunia. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi mulut orang yang dengar dan melakukan perkataan pasti tidak akan berkata, "Loh Tuhan, loh katanya aman dalam perlindunganmu, kok aku disuruh lari? Loh Tuhan, katanya aman dalam perlindunganmu, kenapa aku harus ngumpet?" Itu perkataan orang yang tidak memiliki hati yang paham. Ketika mendapatkan sesuatu, komplain, tidak cocok, tidak enak, ya, dengan yang namanya daging ini. Tetapi perkataan saudara dan saya, perkataan yang diberi hikmat oleh Tuhan, dikasih hati yang paham, ketika mendapatkan sesuatu tidak enak, tidak cocok buat daging, tidak nyaman, saudara dan saya akan diberi kesambutan Roh Kudus, akan berkata apa? Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan aku Tuhan untuk mengerjakan melewati ujian yang demikian. Percayalah saudara, ketika Tuhan mengizinkan saudara untuk melewati ujian, Tuhan pasti sudah melihat bahwa saudara dan saya sanggup. Amin. Amin. Saudara dan saya sanggup. Makanya ajak terus komunikasi, ajak ngomong terus yang namanya Roh penolong itu diberikan untuk menolong. Ketika saudara dan saya tidak mampu, ajak dia ngomong, ajak dia bicara. Nah aku tidak kerungu, aku sekali lagi jangan bangga menjadi orang Kristen yang kerungonan, ya. Seperti yang saya katakan kemarin, ya. Aku sudah berdoa Bu, aku sudah meminta petunjuk, tetapi kok ujungnya seperti ini. Percayalah, itu pun dalam seizin, dalam rencana Tuhan. Yang penting saudara dan saya sudah berdoa. Di depan yang terjadi apapun, percayalah itu seizin Tuhan. Haleluya. Intinya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai mulut ini ngomel menggerutu. Ingat, ngomel menggerutu itu bukan jalan keluar. Ngomel menggerutu itu menyenangkan siapa? Iblis. Ngomel menggerutu itu menutup jalan berkat. Ngomel menggerutu itu membuat Tuhan murka. Jadi bawa persembahan. Yang kita bawa yaitu apa? Pujian, penyembahan. Seperti Pak Ali tadi katakan, selama 1 jam kita bawa korban yang terbaik, pujian penyembahan di tempat ini. Amin. Ya. Pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
memberi penghormatan kepada Tuhan, bukan saat-saat kelimpahan saja. Memberi penghormatan kepada Tuhan dalam situasi hati tertindas sekalipun, tetap saudara dan saya membawa korban, katakan korban. Korban yang terbaik melalui hati ini mengalir melalui pintu gerbang mulut ini keluar, yaitu pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita bawa korban yang terbaik, situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah didengar Tuhan melalui mulut kita, pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-13 kita baca lagi, masih di Matius. Tolong dibacakan Matius 2 ayat yang ke-13 tadi, tolong dibacakan. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambillah anak itu serta larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Haleluya. Dikatakan bangun, ambillah anak itu, ya. Terus suruh apa? Suruh lari. Ya. Suruh lari. Untuk sementara waktu disuruh apa? Menjadi pelarian. Untuk ngumpet sih. Oleh karena Herodes akan mencari anak itu. Anak itu yaitu siapa? Yesus, untuk membunuhnya. Banyak orang berkata, ya, seperti dari awal tadi saya katakan, loh pasti itu salah, Bu, ya. Masa Tuhan nyuruh jadi pelarian, mosok disuruh ngumpet, ya. Yang betul itu ya bersama Tuhan kita hadapi. Tidak selalu begitu, saudara, ya. Makanya ikut Tuhan itu jangan saudara bangga, yang penting aku sudah dikhotbahi. Tetapi sekali lagi, saudara dan saya harus secara pribadi mengenal Dia, secara pribadi menggali yang namanya surat cinta firman ini. Ini makanan, pokok makanan utama untuk saudara dan saya bisa kuat. Firman ini yang menjadi langkah kita terang. Dikatakan firman Tuhan itu sebagai apa? Suluh. Sehingga langkah-langkah saudara dan saya tidak terpelecok karena diterangi oleh firman, tidak akan tersandung karena mengetahui itu loh, di depan ada lubang, di depanmu ada juglangan. Kalau ada firman, kalau ada terang, maka saudara pasti tidak akan kejelongok karena mengetahui. Kenapa banyak anak-anak Tuhan kejelongok? Karena enggan, malas membaca yang namanya firman. Yang penting aku sudah mendengarkan khotbah, beda, ya. Beda.
Tuhan mau supaya saudara dan saya pribadi lepas pribadi menjalin, katakan menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Jangan bangga, saudara. Yang penting aku seminggu sekali setiap Sabtu, Bu Ana, sudah mendengarkan firman-Mu. Tetapi setiap hari selama saudara dan saya hidup harus secara pribadi membaca yang namanya firman. Jangan berdoa kalau waktu dalam keadaan kepepet. Aku berdoa kalau dalam keadaan genting. Ya, ingat, doa itu bukan ban serep. Tetapi doa itu perlu, katakan perlu. Perlu saudara dan saya lakukan setiap hari. Doa adalah nafas kehidupan. Haleluya, amin. Doa adalah nafas kehidupan. Jadi ya, kalau mendengarkan sesuatu teman seiman kita itu lo bla 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 seperti kemarin itu ya, saya sempat seorang ibu curhat sama saya ya, begini bla 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 ya. Ingat, kalau saudara dan saya sudah dipercayakan Tuhan untuk sharing ya, jangan ember. Jangan ember. Sebenarnya saya bisa menyampaikan, makanya Lina kemarin, loh kok ibu anak kok gini-gini. Maaf ya, ketika saya dipercayakan untuk menampung yang namanya orang itu mau bercerita sama saya, berarti orang itu percaya. Kalau saya tidak cerita sama Lina, bukan berarti saya tidak baik sama Lina. Kasih itu apa saudara? Menutupi. Saya mau ya, satu sama lain rukun, katakan rukun. Ya. Karena ini, titu ini, nanti akhirnya apa? Bentrok. Kasih itu apa? Rukun, katakan rukun. Sejahat, sejelek apapun, saudara dan saya harus melepaskan yang namanya pengampunan. Jangan sampai berkata, sampai mati Bu, aku tidak akan memaafkan dia. Itu yang bangga siapa? Iblis. Sama saja, itu menjadi budak, katakan budak. Menjadi budak iblis. Ingat saudara dan saya sudah dilepaskan, sudah dibebaskan ya, dari yang namanya dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa ya. Bagian saudara dan saya melepaskan, katakan melepaskan pengampunan. Kalau saudara dan saya mau tetap aman dalam perlindungan Tuhan, jangan simpen yang namanya sakit hati. Jangan simpan yang namanya kecewa. Semua seizin, sepengetahuan Tuhan. Saudara sudah buat seapi apapun, serapi apapun. Kalau Tuhan izinkan saudara digesek, pasti Tuhan punya tujuan supaya melalui hati saudara dan saya melepaskan yang namanya pengampunan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih-Mu Tuhan. Orang yang hatinya keras mudah tidak mengampuni, sulit. Makanya minta ke Tuhan, lembutkan hati. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih itu apa? Kasih pasti lemah lembut, kasih-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, itu anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar mensyukuri. Terima kasih Tuhan buat keluargaku. Terima kasih Tuhan buat setiap yang berkat sekecil apapun. Saudara dan saya belajar untuk mengucap syukur. Nah, saudara tidak membiasakan, tidak belajar mengucap syukur. Kurang terus. Jangan berharap aku mau lepas, aku mau merdeka, aku menikmati, mau happy dengan hidup ini. Tidak mau mengalami yang namanya pergumulan, tidak bisa. Justru pergumulan itu dipakai Tuhan untuk membuat iman saudara dan saya kuat. Suka dan derita bergantian. Untuk apa? Memperkuat imanku. Haleluya. Tidak bisa mau happy, suka terus ya seperti di dunia. Karena tidak bisa. Suka dan derita bergantian. Untuk apa? Apa untuk menjebloskan saudara dalam jurang? Tidak. Memperkuat imanku. Untuk saudara dan saya tidak terjeblos dalam perangkap si pendusta. Saudara dan saya harus membekali diri. Terus isi kehidupan kita dengan senjata yang bermata dua. Itu apa namanya? Firman. Haleluya. Nah, tidak bekali dengan firman Tuhan, pasti dalanmu petang, ya. Mau dalannya padang, aman dalam perlindungan Tuhan. Senjata yang kita pakai yaitu apa? Firman. Sehingga suka duka itu justru membawa iman saudara dan saya semakin kuat. Amin. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Haleluya. Haleluya. Jadi suka dan duka itu untuk apa? Bukan Tuhan jahat. Kenapa aku diizinkan mengalami hal ini? Tujuan Tuhan untuk apa? Saudara mengalami yang namanya suka dan duka supaya iman kita kuat. Nanti ada tiba saatnya tidak ada air mata di mana? Tidak ada air mata di mana? Di surga. Selama saudara dan saya masih ada di muka bumi ini, yang namanya air mata pasti, katakan pasti, akan kita alami. Amin. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya.
Hari ini sukacita, besok air mata, itu biasa. Katakan biasa. Biasa. Itu biasa. Karena saudara dan saya masih berada di mana? Di dunia. Suka dan duka silih berganti, memperkuat iman kita. Amin. Amin. Kita buka sebentar yang Matius ini, kita batasi dulu. Kita buka sebentar Mazmur 97, tolong dibacakan ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11, yang ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Terang sudah, betul? Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang Tuhan terbit, bersinar, bercahaya, menerangi siapa? Orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Saudara dan saya yang sudah dibenarkan. Haleluya. Amin. Terang Tuhan bersinar bercahaya atasku, katakan 2, 3. Terang Tuhan bersinar bercahaya atasku. Ini perlu kita perkatakan. Ini perlu saudara dan saya kemakan setiap hari. Terang Tuhan bercahaya bersinar atas rumah tanggaku. Terang Tuhan bersinar bercahaya atas setiap pelayananku. Terang Tuhan bersinar bercahaya atas setiap keturunanku. Kita sebut satu persatu anak-anak kita. Taisa, Philip, terang Tuhan bersinar bercahaya atas setiap apa yang aku kerjakan. Amin. Kita kemakan. Karena firman-Nya berkata, berkat Tuhan ada di mana? Di atas kepala orang benar. Orang benar siapa? Yaitu saudara dan saya yang sudah dibenarkan. Bagian B dikatakan, sukacita bagi siapa? Bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi orang yang tidak bisa merasakan sukacita surga, yang tidak beres apa? Hatinya. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama ibadah ya. Sementara yang lain mengalami lawatan Tuhan. Di sini menyimpan yang namanya kejengkelan, menyimpan yang namanya pahit hati, sehingga sukacita itu tidak bisa memenuhi hidupnya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Dikatakan sukacita Tuhan alirkan, Tuhan curahkan bagi siapa? Orang yang tulus hati, orang yang benar. Jadi ketulusan itu membawa saudara dan saya dipenuhi, katakan dipenuhi. Dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Meskipun saat itu Yusuf, betul Yusuf, mendapatkan pesan dari Tuhan, ambil anak itu beserta ibunya, lari. Yusuf tidak komplain, Yusuf tidak kecewa, tetapi Yusuf melakukan. Ketika Yusuf mendengar, dia tidak komplain, tetapi Yusuf mendengar dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Meskipun hidup Yusuf menjadi pelarian, Yusuf tetap percaya, aku dan keluargaku aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun saat itu Yusuf disuruh lari, menjadi pelarian, suruh ngumpet untuk sementara waktu, Yusuf tetap percaya. Yusuf dan keluarganya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
melihat jalanmu saat duta mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mazmur yang barusan kita baca dikatakan sukacita itu menjadi bagian, katakan bagian, menjadi bagian orang yang tulus hati. Haleluya. Ya. Terang Tuhan terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Ayat yang ke-12 kita baca lagi, masih di Mazmur 97 ayat yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dikatakan apa saudara? Kita bersukacita karena dapat lotre, bersukacita karena dapat berkat, bersukacita karena dapat mukjizat. Tetapi saudara dan saya bersukacita karena apa? Karena Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bawa korban syukur, nyanyian syukur dalam keadaan situasi apapun. Korban syukur, nyanyian syukur itu harus kita persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi bersukacita bukan karena mengalami hal-hal yang spektakuler, tetapi saudara dan saya bersukacita. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau telah membenarkan aku. Aku bersyukur Tuhan buat setiap kejadian demi kejadian yang aku alami. Ada tangan-Mu yang memberikan kekuatan. Kalau saudara dan saya sampai saat ini kuat, itu oleh karena apa? Tuhan firman-Nya berkata, kekuatanku saudara dan saya dapat di mana? Di dalam Tuhan. Kekuatan saudara, kekuatan manusia itu terbatas, betul? Seringkali ya saya sudah membuat rencana yang begitu indah ya. Wis tak tata sudah sedemikian rapi, malah apa? Bubar kabeh. Ingat, rencana saudara dan saya tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Kalau saudara punya cita-cita, punya planning yang bagus, ya Tuhan izinkan semuanya terjadi goal, itu puji Tuhan. Tetapi seringkali tidak selalu demikian. Seringkali sudah kita rencanakan sedemikian rapi, seperti kemarin tanggal 15 ya sudah sepakat kita akan ibadah di tempat ini. Ternyata apa? Ada saja. Nah, dari hal itu Tuhan memang belum mengizinkan ya. Jadi sepakat kita tanggalnya tanggal berapa saudara? 22. Haleluya. Amin. Jangan kecewa loh Bu. Kok diundur-undur loh Bu, kok gini dan sebagainya. Percayalah saudara, segala sesuatu yang menurut saudara dan saya ini loh yang paling pas Bu, ini yang paling sip. Kalau itu Tuhan undur, itu Tuhan
pasti punya rencana yang jauh lebih wah. Amin. Janganlah menjadi orang Kristen yang suka motong. Motong itu di sini ada yang motong? Enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Semua kita terus maju. Ini tahun baru, bulan baru, semangat baru, ya. Saudara dan saya dibawa masuk ke tempat tanah perjanjian. Kita tanggalkan yang lama, ya, kita arahkan pandangan kita kepada upah. Katakan upah. Upahnya apa? Hidup yang kekal dan sukacita di bumi ini. Amin. Karena Tuhan sayang. Katakan Tuhan sayang. Tuhan sayang. Ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya sidik-sidik motong. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi dewasa. Haleluya. Ya, jangan saling menunjuk. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya kelemahan, ya. Nah, saudara sudah, aku mau berteman dengan ini, aku mau bersahabat dengan ini. Terimalah kekurangan dan kelebihannya. Haleluya. Amin. Saudara merasa Tuhan sayang? Amin. Kalau merasa Tuhan sayang, jangan lagi tuh. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kemarin ada seorang ibu berkata, kemarin hari Jumat, ya, Bu Ana, saya jadi tidak ngantuk. Loh, kok bisa tidak ngantuk? Iya, khotbahnya diselingi banyak lagu. Saya tidak bisa buat-buat, ya. Ketika saya melangkah untuk melayani Tuhan, waktu itu di Bukit Doa di Taman Getsemani, 3 hari saya tidak mendapat apa-apa. Ketika pulang rumah, ya, jam 3 ketika berdoa, saya itu berbaring, disuruh berbaring di tanah yang lapang gitu, ya, di lapangan gitulah, lapangan berumput hijau. Nah, di situ saya disuruh berbaring, tuh di tangan saya ini ada remote. Saya disuruh melihat ke langit. Nah, rupanya di langit itu ada kor, nyanyian puji-pujian yang begitu indah, ya. Terus orangnya di sebelah saya ini berkata, remote ada di tanganmu, pencet remote ini ke tokomu. Ketika saya pencet remote ini ke toko, kor itu pindah ke toko. Terus saya pindah, coba pencet lagi remote ini ke PD Kemenangan. Ketika saya pencet ke PD Kemenangan, kor itu berpindah ke PD Kemenangan. Waktu itu saya tidak mengerti apa toh Tuhan maksudnya. Berjalan dengan waktu, ya, Tuhan beri hikmat. Kamu sudah saya bekali. Ya, memang saya itu tidak pintar ngomong, tidak pintar bicara, tetapi percayalah, Tuhan sudah suruh, pasti Tuhan sudah membekali. Dari situ hari demi hari, bulan demi bulan, sampai saat ini saya baru mengerti, oh Tuhan, Engkau membekali aku toh Tuhan dengan menyampaikan firman-Mu, yaitu dibekali dengan apa? Lagu-lagu untuk memberikan semangat. Jadi tidak bisa, ya, dibikin-bikin, itu mengalir saja. Itu berkat yang spesial yang saya terima dari Tuhan. Haleluya. Saudara merasa disayang Tuhan? Ya, lanjut. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang
nggak terasa ya saudara ya. Oh nggak kerasa, katakan nggak kerasa. Kalau di dalam hadirat Tuhan itu waktunya nggak kerasa. Haleluya. Soalnya Lina sudah kapok kemarin, ngantuk, dikira berdoa deklak-dekluk dilempar sama anjingnya ini. Pertobatan terjadi di tahun baru. Haleluya ya. Kita buka sebentar, sedikit lagi saya selesaikan ya. Matius 2 ayat yang ke-13, kita baca lagi Matius kedua ayat yang ke-13, yang ketemu dengan cepat ya, sedikit lagi saya selesaikan. Matius 2:13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu dan bawa larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Amin. Tuhan berkata kepada Yusuf, larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Tidak dikatakan sampai berapa lama, sampai berapa tahun, sampai berapa bulan, tetapi Tuhan berkata kepada Yusuf cuma apa? Tinggallah di sana sampai berapa lama? Sampai aku berfirman. Nah, dari hal ini ya, banyak orang gagal ya. Di saat mengalami masa sulit, di saat mengalami proses ya, aku sumpah Bu, sampai berapa lama aku harus mengalami hal seperti ini? Tidak jelas ya, tidak dikasih tahu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, atau berapa bulan tidak dikasih tahu. Sampai sumpah. Nah, banyak orang gagal dalam hal seperti ini. Firman yang barusan kita baca, Yusuf apakah dikasih tahu berapa bulan, berapa tahun? Enggak. Tetapi Tuhan berkata apa? Larilah sampai kapan? Sampai Tuhan berfirman. Jadi kalau saudara ditanya, mungkin teman seimanmu, pasanganmu, sampai berapa lama kita mengalami hal seperti ini? Saudara dan saya harus berkata bagaimana? Sampai Tuhan berfirman. Haleluya, haleluya. Karena ikut Tuhan itu harus sangkal diri, katakan sangkal diri. Sangkal diri dan pikul sarip. Kenapa Yusuf dan bayi Yesus serta Maria harus lari, ngumpet sesaat? Kenapa? Kan Tuhan bisa melindungi. Bahkan temanya tadi kan berkata, katanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa aku disuruh lari? Kenapa aku disuruh ngumpet? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Kira-kira kenapa ya Yusuf sekeluarga disuruh lari ke Mesir? Nah, ini jawabannya sebagai ayat yang terakhir. Jawabannya demikian. Matius 2. Kenapa aku harus menjadi pelarian? Ya, Tuhan kan sanggup melindungi. Kenapa harus lari takut kepada Firaun? Nah, ini jawabannya. Matius 2 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan, betul? Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati, sampai hal itu terjadi supaya apa? Supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi, kenapa Yusuf bayi Yesus bersama dengan Maria harus menjadi pelarian, harus ngumpet sesaat? Jawabannya yaitu untuk menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Maka dari itu, apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Haleluya ya. Aman dalam perlindungan Tuhan dengan cara apa tadi? Dengar dan lakukan. Dengar
dan lakukan. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Banyak hal Tuhan tidak kami mengerti, tetapi kami percaya Tuhan. Biarlah firman-Mu siang hari menjadi jawaban di dalam kami mengiring-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang